Oke, assalamualaikum teman-teman. Untuk kali ini ya, kita akan bahas tentang cairan pembersih kaca, teman-teman. Nah, jadi saya akan mengulas tentang bahan dan juga sebagai fungsi dari pembersih kaca ini, teman-teman. Untuk pembuatan ini dalam 1 liter ya teman-teman. Jadi ini sudah saya catat dengan bahan yang pertama adalah ada metanol. Nah, metanol ini atau metil alkohol merupakan senyawa ya, atau larutan yang hampir mirip dengan alkohol atau etanol, teman-teman. Nah, jadi bentuk metanol adalah cairan encer, bening, tidak berwarna ya, mudah menguap kalau etanol, dan mudah terbakar juga ini teman-teman untuk metanol. Jika metanol ini tidak ada, larutan ini dapat diganti dengan IPA ya, atau isopropil alkohol, teman-teman. Untuk metanol ini ya, paham ya teman-teman? Ini dalam 1 liter kita gunakan 180 gram, teman-teman. Kemudian ada amoniak ini, teman-teman. Nah, amoniak ini kita gunakan 1 gram saja ya dalam 1 liter. Jadi ini sudah cukup ya teman-teman. Nah, amoniak ini, ciri khas amoniak atau amonium hidroksida adalah aroma yang menyengat, teman-teman. Oke. Nah, bahan ini berbentuk cair, tidak berwarna, dan tidak terlalu bening, teman-teman. Konsentrasi amoniak yang dijual di pasaran itu cukup beragam ya, antara lain 25%, 45%, dan bahkan ada juga yang 28%, teman-teman. Nah, dengan demikian jumlah amoniak dalam formula bisa bervariasi ya teman-teman, tergantung kadar dan konsentrasinya amoniak tadi ya. Ada yang 25%, ada yang 45%, dan juga ada yang 28%. Itulah amoniak, teman-teman. Ini berperan untuk menjadi bahan pembersih kaca ya teman-teman. Kemudian ada emal 70 ini, teman-teman. Untuk emal 70 ini seperti Texapon ya teman-teman. Itu yang saya tahu ya. Nah, jumlah emal 70 ini dalam formula sangat sedikit, jadi tidak menimbulkan busa terlalu banyak ya teman-teman. Namun keberadaan emal 70 ini tetap diperlukan ya teman-teman, karena juga meningkatkan daya bersih. Ini kita gunakan 1 gram dalam 1 liter, teman-teman. Nah, cairan ini berfungsi meningkatkan daya bersih dan memberi nuansa adanya busa dalam produk ini, teman-teman. Ini fungsi dari emal 70 ya. Kemudian ada pewarna ini. Pewarna ini untuk teman-teman jangan ambisi banyak ya, atau membuat pewarna kita tuang terlalu banyak ya. Jadi kita gunakan secukupnya saja. Jadi sedikit saja ya teman-teman. Nah, pewarna ini warna cairan pembersih kaca yang umum di pasaran adalah hijau, teman-teman, kuning, dan biru ya. Banyaknya jumlah warna yang digunakan tergantung selera masing-masing pembuat ya. Meskipun jumlah pemakaiannya sangat sedikit ya, tapi keseragaman warna produk harus dijaga, teman-teman. Itulah sebabnya pada penyusunan formula bahan ini tidak dimasukkan dalam hitungan ya, begitu ya. Jadi tidak ada berat gram ataupun berat mili ya, gitu ya. Itulah pewarna. Nah, kemudian ada parfum ini, teman-teman. Nah, untuk parfum ini dalam 1 liter bisa digunakan 3 gram saja, teman-teman. Ya. Untuk
3 gram ini sudah wangi ya untuk aromanya. Jenis parfum yang dipakai untuk cairan pembersih kaca harus memiliki kualitas dan aroma yang khas, teman-teman. Hal ini perlu dipertimbangkan ya, mengingat konsumen dari produk ini mencerminkan golongan ekonomi tertentu di masyarakat, teman-teman. Oke, itu ya. Jadi kita harus ada ciri khas gitu ya. Oh, ini ternyata merek ini aromanya ini gitu ya, teman-teman. Jadi kita harus mempunyai ciri khas dari nama produk kita ya, gitu ya. Kemudian ada air ya. Air ini kita gunakan 815 gram ya, atau 815 mili ini, teman-teman. Jadi air ya. Air yang ideal digunakan adalah air yang sudah mengalami deionisasi ya, itu ya, atau deionised water, teman-teman. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan produk nih, teman-teman. Jadi airnya harus benar-benar bagus ya, gitu ya. Akan tetapi jika kondisi air di daerah bersangkutan tidak menimbulkan masalah serius, dapat digunakan ya air tanah, teman-teman, yang tidak mengandung zat kapur atau logam ya, dan juga bakteri ya, supaya tidak mendapat bagaimana bakteri bisa berkembang ya, gitu ya. Harus kita gunakan air yang benar-benar bagus, teman-teman. Kalau menurut saya sih rekomendasi adalah air isi ulang, itu sudah bagus ya, teman-teman. Nah, itulah untuk bahan-bahannya semua untuk pembuatan cairan pembersih kaca ya. Nanti berat gramnya dan cara pembuatan dan persiapannya akan saya tulis di deskripsi ya, teman-teman, untuk teman-teman mau mencoba ya. Kemudian kita akan bahas masalah dan cara mengatasinya, teman-teman. Nah, tidak selamanya produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus ya, apalagi bagi pemula. Kemungkinan munculnya produk atau cacat ya, produk cacat itu dapat terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain kesalahan manusianya sendiri, teman-teman. Jadi kadang kita itu bisa error ya, atau human error itu ya. Dan kualitas bahan baku. Oleh karena itu sebelum bahan baku digunakan sebaiknya dicek terlebih dahulu, teman-teman. Kita membelinya itu ya gimana ya, kebanyakan memang kita mempercayai pedagangnya ya, teman-teman. Kalau skala banyak sih kita bisa mengecek ya, teman-teman. Pada dasarnya kesalahan yang terjadi dapat dihindari jika kita mengetahui masalahnya, teman-teman. Itu ya. Nah, kemudian ada masalahnya lagi, dan untuk cara memecahkan masalahnya, teman-teman. Jadi permasalahan itu semuanya itu bisa dibenahi ya, teman-teman, kalau kita tahu dari mana asalnya kesalahan produk kita ya. Nah, biasanya itu masalah yang pertama itu dalam cairan pembersih kaca terdapat endapan dalam cairan produk, teman-teman. Nah, penyebabnya itu adalah kualitas amoniak dari penyuplai kurang bagus. Nah, jadi solusinya atau pemecahan masalahnya kita harus keluarkan endapan ya, periksa kualitas amoniak yang digunakan ya, lakukan penyesuaian gitu ya, teman-teman, atau adjustment ya. Kemudian kita kadang juga ditemui itu yang produk keruh juga ada itu. Jadi kalau dalam pembersih kaca, cairan pembersih kaca jumlah amoniak terlalu banyak, teman-teman, kalau produknya keruh ya. Jadi kita tetap lakukan adjustment ya, dengan menambah air dan IPA ya, atau metanol tadi ya. Nah, dan juga permasalahan yang lain, terbentuk lapisan minyak di atas produk. Jadi minyaknya itu kadang di atas ya, tidak menyampur ke seluruhan produk, teman-teman. Jadi
masalahnya itu ada di parfum ini teman-teman. Nah, kalau terbentuk lapisan minyak di atas produk, berarti parfum yang dipakai tidak sesuai teman-teman. Jadi kita solusinya harus ganti dengan parfum yang standar ya, yang sesuai, yang memang dikhususkan untuk cairan pembersih kaca seperti ini ya, atau yang jenis fragrance itu bisa ya teman-teman. Kemudian saat dicoba itu busa terlalu banyak ya, jadi itu adalah terlalu banyak ini teman-teman. Emal ini, kalau busa terlalu banyak itu terlalu banyak emalnya ini ya, jadi kelihatannya itu susah untuk membersihkan ya kalau busanya banyak ya, malah seperti mencuci ya. Jadi solusinya kalau disemprotkan busanya terlalu banyak itu kita bisa pemecahan masalahnya, kita campur blending dengan produk bagus sebanyak 10% ya teman-teman. Jadi kita akan campur lagi gitu ya. Nah, untuk yang lainnya terbentuk jelly dalam produk ya. Ya, terbentuk jelly ini adalah setahu saya itu sesuai pengalaman saya adalah pelarutan hexapon ya, atau seperti emal ini tadi teman-teman ya, yang tidak sempurna ya. Jadi ambil jelly tadi, ganti dengan yang baru ya, tapi kita harus tetap sama menimbangkan dalam 1 gram ya, dengan berat yang tadi ya, karena pembuatannya itu disesuaikan saja. Jadi misalnya yang terbentuk jelly tadi 1 gram ya, kita gantinya dengan yang baru 1 gram ya. Jadi kita harus larutkan dulu ya, seperti itu ya. Jadi ya kita harus aduk hingga rata teman-teman. Nah, untuk yang terakhir terdapat bintik warna yang tidak larut teman-teman. Nah, ini kualitas pewarna yang kurang bagus ya kalau terjadi bintik warna yang tidak larut itu ya. Jadi teman-teman harus ganti dengan pewarna yang standar teman-teman, itu ya. Itulah masalah-masalahnya, dan juga pemecahan masalahnya seperti itu ya teman-teman. Jadi harus dipahami ya. Kemudian kita tetap mengontrol kualitas produk teman-teman. Jangan lupa ya, ini harus benar-benar dikontrol ini teman-teman. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, kualitas produk merupakan hal yang sangat dipertimbangkan konsumen teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar mengontrol kualitas produk ya teman-teman. Nah, dengan demikian dalam strategi pemasaran, kualitas produk yang prima merupakan salah satu unsur yang sangat berperan ya. Jadi oleh karena itu sebelum produk dipasarkan ya teman-teman, harus dilakukan pengontrolan, itu penting sekali ya. Dengan cara ini dapat diketahui kualitasnya teman-teman. Apakah barang yang kita dibuat bersaing ini atau tidak dengan barang yang sejenis di pasaran. Sistem kontrol kualitas cairan pembersih kaca ini dibagi menjadi 3 bagian teman-teman. Jadi kita sangat detailing sekali ya untuk mengontrol kualitas produk ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama, kualitas bahan baku yang sangat berpengaruh pada kualitas produk akhir teman-teman. Untuk itu pada saat bahan baku datang ya, misalnya skala besar itu dari pemasok, perlu dilakukan pengecekan kualitas ya. Nah, apabila bahan yang datang jumlahnya sedikit, dapat mengeceknya secara keseluruhan. Akan tetapi jika yang datang cukup banyak, maka pengecekan dilakukan menggunakan metode sampling teman-teman. Jadi kita harus mengambil sampel satu persatu gitu ya untuk kita cek. Nah, caranya adalah dengan mengambil itu tadi satu persatu ya, supaya mewakili dari bahan-bahan tersebut teman-teman. Nah, pengecekan bahan baku yang ideal memang harus dilakukan secara mendalam ya, berdasarkan spesifikasi yang ada. Namun cara ini memerlukan biaya yang cukup mahal teman-teman, dan biasanya dilakukan oleh industri-industri skala besar ya.
bukan skala UMKM ini ya teman-teman. Salah satunya pengecekan bahan baku dapat dilakukan secara visual teman-teman, yaitu mengamati secara langsung dengan mata. Nah, pada saat ini sistem yang dikenal adalah mengontrol total quality management teman-teman, itu ya. Untuk yang skala besar dan juga skala kecil juga bisa ya dilakukan untuk pengecekan dengan visual mata kita ya. Nah, prinsipnya adalah adanya keterlibatan pemasok bahan baku akan kualitas gitu ya. Jadi bahan yang dikirim mendapat jaminan teman-teman untuk industri-industri besar itu ya, bahwa kualitasnya memang bagus itu ya, atau antara lain dalam bentuk Certificate of Analysis teman-teman. Jadi itu setiap produk sudah ada datanya dan juga ada sertifikatnya masing-masing ya. Hal ini dapat mengurangi beban pabrik ya untuk mengadakan unit incoming quality check itu teman-teman. Nah, pada dasarnya setiap bahan baku harus dilengkapi dengan MSDS teman-teman. Nah, kalau disingkat ini adalah Material Safety Data Set gitu ya teman-teman. Nah, yang di dalamnya menjelaskan antara lain mengenai sifat-sifat bahan dan cara menanganinya teman-teman, atau handling proses gitu ya. Paham ya teman-teman? Nah, kemudian kita yang kedua mengontrol selama proses ya teman. Jadi in process control ini sangat penting juga ya. Nah, termasuk untuk pH ini yang biasanya yang tanya tentang pH itu ya. Derajat keasaman pH itu dikenal dengan nama powder hidrogen teman-teman, yaitu sebuah nama yang mengindikasikan seberapa asam atau basa ya cairan tersebut. Nah, hal ini berpengaruh pada keselamatan pengguna maupun lingkungan ya. Jadi bahan yang terlalu asam atau basa memang tidak baik bagi kesehatan manusia maupun lingkungan itu teman-teman. Jadi untuk itu ditetapkan kisaran range teman-teman ya. Produk pembersih kaca yang mengandung amoniak mempunyai pH antara 8 sampai 10 ya. Namun karena penggunaan produk ini langsung ke kaca dan praktis tidak menimbulkan limbah, maka bisa ditolerir ya teman-teman. Nah, produk yang tidak menggunakan amoniak mempunyai pH sekitar 7 sampai 8 itu ya. Nah, cara pengecekan pH itu sangat mudah ya teman-teman. Kita harus membeli kertas itu ya, kertas pH ya, menggunakan metode yang sangat sederhana, yaitu menggunakan kertas pH teman-teman. Caranya ambil kertas pH, kemudian dicelupkan ke dalam cairan produk, cek perubahan warna kertas ya, kertas pH nya tadi. Jadi kita harus cocokkan dengan standar warna yang pada kemasan kertas pH teman-teman. Jadi itu ada itu pH 1 sampai 14 ya. Jadi setiap pH 1 itu ada warna ya yang berbeda-beda teman-teman. Semoga teman-teman paham lah ya. Kemudian kita tes penampakan produk teman-teman, atau appearance ya. Dilakukan dengan mengamati langsung hasil jadi ya, apakah terjadi perubahan warna produk atau tidak ya. Biasanya keruh atau warna lain gitu ya. Dan tidak lupa ya, dengan viskositas itu sangat penting sekali. Jadi setiap produk itu ada viskositasnya terus ya teman-teman. Jadi kita harus mengukur viskositas ya, atau kekentalan ya. Nah, untuk mengukur viskositas dalam cairan pembersih kaca ini digunakan alat yang disebut viskometer. Ini sangat mahal teman-teman, jangan ya. Caranya kita ambil yang mudah saja ya, yang sederhana ya. Jadi mengingat alat ini cukup mahal, maka pengecekan viskositas dapat diganti dengan metode manual. Jadi dengan memperkirakan seberapa encer atau kental produk tersebut dengan menggunakan tangan saja ya, dan cara visual teman-teman. Begitu ya. Nah, untuk yang ketiga ini tes kestabilan atau stability test ya teman-teman. Nah, ini kita harus ambil sampel ya, kita harus menyimpan ya, kita harus tes
kadaluarsanya itu sampai berapa bulan atau berapa tahun ya teman-teman. Jadi pengetesan ini bertujuan untuk mengetahui daya tahan produk dari kerusakan ya teman-teman. Nah, apabila ketahanan produk sudah diketahui, kita dapat menentukan waktu kadaluarsa produk teman-teman. Jadi tes kestabilan dilakukan dengan cara mengambil sampel ya. Kita bisa mengambil 100 ml atau 200 ml gitu ya, lalu dimasukkan ke dalam wadah atau botol dan disimpan sampai periode tertentu ya, misalnya 1 bulan sampai 12 bulan, bahkan 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun gitu ya, dan seterusnya ya, sampai produk tersebut bertendensi rusak teman-teman. Nah, pada saat ditemukan perubahan fisik, maka waktu yang dari pertama produk disimpan sampai ditemukannya kerusakan adalah waktu kadaluarsanya teman-teman. Oke, untuk semuanya sudah jelas ya teman-teman. Jadi itulah tadi ya semuanya untuk bahan-bahan ini. Untuk teman-teman mencoba membuat, saya akan tulis di deskripsi dengan bahan dan cara pembuatan ya, akan saya tulis lengkap. Untuk tayangan kali ini segitu saja ya teman-teman, untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman yang membutuhkan ya, khususnya untuk pemula ya yang ingin membuat cairan pembersih kaca gitu ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya, semoga teman-teman semuanya sukses dan rezekinya lancar, diberi kesehatan untuk teman-teman dan sekeluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.